Oke, selamat pagi atau siang maupun sore atau malam, kapanpun Anda mendengar program Penerangan Alkitab dari Restoration Ministry ini. Hari ini kita akan bahas tentang 7 pernyataan Yesus di dalam kitab Yohanes. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah bahas 7 mujizat yang dilakukan Yesus di dalam kitab Yohanes. Sekarang adalah 7 pernyataan, dimulai dengan pernyataan Aku adalah roti hidup atau I'm the bread of life dari Injil Yohanes pasal 6. Anda nanti baca dari buku 2 sampai 68. Kita mulai saja, ayat 35 kita mulai. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kemudian Yesus mengulang lagi pernyataannya tentang bahwa dia adalah roti hidup di pasal yang ke-48, dikatakan Akulah roti hidup. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari semua, kita melihat bahwa latar belakang kejadian ini adalah ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan untuk lebih daripada 5.000 orang. Ya, kemudian sesudah itu dia pergi menjauh daripada mereka, tapi mereka mencari Yesus. Dan disitulah terjadi percakapan ini, kemudian pernyataan ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian terjadi sesudah terjadi percakapan ini berlanjut, di ayat kemudian, ayat 66, ini bagi beberapa orang mengerikan, karena 6666, tapi inilah yang terjadi. Sejak Yesus menyatakan pernyataan Akulah roti hidup, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Nah, untuk mengerti tentang pernyataan Yesus Akulah roti hidup ini, saya selalu suka melihat dari sisi hubungan. Dari sisi bukan sekedar teologi, mungkin dari sisi hal ini Anda lebih tahu, tetapi dari hubungan menarik sekali karena bisa menyingkapkan hal-hal yang lain. Nah, pertama untuk mengetahui ini, mari kita lihat dulu ya reaksi-reaksi daripada orang yang mendengar pada saat itu, dan mungkin ini juga mewakili kita ya. Paling tidak saya melihat ada 4 golongan pendengar dari pernyataan Yesus ini ya. Kita lihat siapa aja pada mereka. Di ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut ya, sesudah Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan ya, dia pergi dan ke seberang. Lalu mereka mengejar mereka ataupun mencari Yesus. Lalu kata mereka ketika menemui Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya. Kemudian juga di ayat 30 kita lihat, ini kata Yesus pada mereka, ini kata mereka kepada Yesus ketika Yesus menjawab bahwa dia adalah roti hidup, saudara-saudari. Yesus, maka mereka berkata kepada Yesus, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, yang saya lihat bahwa golongan pertama yang mendengar pernyataan Yesus ini adalah golongan orang-orang yang hanya mengejar Yesus untuk mencari mujizat-mujizatnya. Dia ke seberang, tetapi mereka melihat mujizat, mereka kejar. Lalu mereka mau melihat pekerjaan Yesus adalah lewat mujizatnya yang dapat mereka lihat, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, Yesus berkata bahwa inilah pekerjaan yang Allah hendaki, bukan yang bisa dilihat, tetapi dikatakan hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus, itulah pekerjaan yang kita harus lakukan. Bukan sesuatu yang dilihat, tetapi di hati kita. Amin. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya mau melihat mujizat. Ya, hari-hari ini banyak sekali orang-orang seperti ini. Kenapa? Apakah ini nggak boleh? Boleh. Tetapi ketika Anda hanya mencari perbuatan mujizat, hasilnya Anda akan kecewa. Ya. Karena tidak selalu kehidupan kita jawabannya adalah mujizat. Amin. Anda tahu itu. Kadang kehidupan kita jawabannya adalah bagaimana kita bertumbuh ataupun berubah menjadi lebih dewasa, lebih kuat, ataupun juga Anda harus belajar bersabar karena tunggu waktunya. Oke? Nah, kemudian kita lanjut aja, golongan yang kedua. Ya, kita lihat dari ayat 26.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Dan kemudian di ayat 31 lagi dikatakan, ya, mereka berkata, ketika Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, bahwa dia yang memberikan mana dari surga buat orang Israel. Lalu mereka katakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, buat saya ini golongan kedua adalah orang yang datang ke Yesus, yang mencari Yesus hanya sekedar untuk mencari berkat materi. Itu bicara makan dan minum. Mereka datang karena mereka telah melihat bahwa di Yesus selalu ada roti, selalu bikin mereka kenyang. Ya, dan mereka juga hubungkannya dengan masa lalu mereka adalah bicara tentang makanan yang Bapa ataupun Allah sediakan bagi mereka. Banyak hari-hari ini juga sama, orang datang ke Tuhan Yesus karena kalau ke Tuhan pasti ada penyediaan, ada berkat materi. Ada orang yang hanya mau ke gereja ataupun mau bersekutu sama Tuhan, ataupun mau berdoa hanya sekedar untuk supaya Tuhan berkati finansial saya. Bapak Ibu, apakah itu salah? Tidak, itu bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ketika Anda hanya mencari berkat itu, Anda kehilangan bagian lain yang jauh lebih penting. Ya, nanti kita akan lihat. Sebab itu kita perlu tahu dulu hati kita. Ketika Tuhan berbicara, ini adalah benih firman yang hidup, termasuk perkataan aku adalah roti yang hidup. Nah, di mana benih itu jatuh, ini menentukan hasilnya. Ya, bagi beberapa orang ketika dia bicara akulah roti, mereka mengharapkan mujizat, tanda-tanda. Bagi sebagian orang adalah ketika Yesus ngomong roti, akulah roti, berarti dia akan disediakan makan minumnya, berkat materi. Amin. Lalu kita melihat golongan yang ketiga. Oke, dari ayatnya 52 dikatakan, coba Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudari perhatikan, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sebab mereka kaget ketika Yesus mengatakan, ya, bahwa roti hidup ini adalah Dia, Yesus sendiri, yang mau beri dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Maka mereka kaget. Siapa yang kaget? Orang-orang Yahudi. Firman Tuhan dengan jelas ataupun punya tujuan mengatakan orang-orang Yahudi ini, ya. Kemudian di ayat selanjutnya di 59 dan 60, ya, dikatakan semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya ini, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bapak Ibu, mungkin agak perlu perhatian sedikit, ya, bahwa ketika Yesus menyatakan pernyataan ini, banyak orang meminta tanda, ada orang mau melihat mujizat, ada yang mau sekedar hanya makan minum, materi, tapi ada orang lain lagi, yaitu sekelompok orang Yahudi yang ada di Kapernaum. Bapak Ibu harus tahu latar belakang bahwa saat itu bangsa Yahudi dijajah orang Romawi, dan Kapernaum ini adalah daerah yang banyak pemberontakan. Ini Galilea, Bapak Ibu, ya, Kapernaum itu di Galilea. Jadi, dan di rumah ibadat ada lagi kuncinya, rumah ibadat. Jadi golongan siapa ini? Ini adalah golongan orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mencari Yesus hanya sekedar, ya bukan sekedar, untuk dia memiliki pengakuan, otoritas, harga diri. Ya, sebagai orang yang dijajah, mereka mencari, bangsa Yahudi mencari juru selamatnya, pembebasnya adalah yang membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Sebagai orang Yahudi, itulah pride mereka, kebanggaan mereka adalah mereka harus lepas. Mereka mencari orang yang bisa melepaskan mereka dari kerendahan, harga diri rendah ataupun nilai diri rendah, karena mereka bangsa yang dijajah. Dan sebagai orang yang berdiri di rumah ibadat, Ibu, ya, mereka ingin perkataan mengeluarkan mereka harus hanya mengumumkan sesuatu, perkataan kamu keras atau tidak, supaya apa? Orang melihat hebat. Banyak sekali di orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, mereka menyampaikan sesuatu yang keras supaya mereka kelihatannya hebat, menaikkan harga diri mereka. Banyak orang yang beribadah, maaf, saya bukannya sama sekali menghakimi, tetapi saya hanya supaya kita sama-sama melihat isi hati kita, ya.
Nah, banyak orang datang ke gereja melakukan sesuatu yang keras, orang bilang ekstrim, tetapi hanya tujuannya adalah agar nilai dia, harga diri dia naik, dia dapat pengakuan, wah itu orang yang rohani, itu dia orang yang luar biasa, itu dia orang yang mati-matian sama Tuhan. Bapak Ibu, apakah ini salah? Gak ada salahnya untuk melakukan sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin. Tetapi ketika motivasi kita yang salah, kita tidak melihat atau mendapatkan bagian yang terpenting, apa yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, jadi sudah jelas, ada sebagian orang yang datang ke Tuhan Yesus, mencari Yesus hanya demi harga diri, hanya demi artinya membuat hari-hari yang disebut pencitraan. Oke? Ya itu dia kira-kira. Nah, tetapi ada golongan yang keempat, ya. Dan saya berharap ini adalah kita. Yaitu di ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu, ini yang membuat saya sampai merenungkan perkataan ini. Wow, luar biasa. Ya, sampai menusuk di hati saya. Ya, saya percaya ketika Anda baca pelan-pelan, seperti Anda sendiri yang menyampaikannya, maka Anda tahu inilah yang harus saya lakukan, inilah yang harus kita lakukan, yaitu orang-orang yang mau mencari Tuhan Yesus karena mau mendengar dan mau berada di mana Yesus ada. Entah itu ada mujizat, entah itu ada provision, entah itu dia ditinggikan atau direndahkan, dia nggak peduli. Yang penting dia bisa dengar. Dia bisa dengar perkataan Tuhan Yesus karena dia treasure, dia value, dia hargai tinggi sekali perkataan Tuhan Yesus, dan dia mau di mana Yesus ada. Sehingga ketika Yesus katakan, kamu nggak mau pergi juga? Silakan, Tuhan, kemana kami harus pergi? Engkaulah tempat satu-satunya kami harus menempel dan berada. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan masuk masa Paskah, Jumat Agung. Maka kita sering melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk menjadi roti yang hidup dengan cara mati di salib, bukankah dia layak untuk didengar? Bukankah dia seharusnya selalu berada bersama kita? Mari kita lakukan ini. Jangan hanya sekedar mencari mujizat, jangan hanya sekedar mencari provisi ataupun penyediaan ataupun materi ataupun finansial. Jangan hanya sekedar untuk ego kita supaya orang melihat kita itu rohani, tapi terhubunglah dengan Tuhan, terhubunglah. Oke? Dan saya percaya kita semua mau jadi seperti ini. Nah, bagian kedua kita akan lihat, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bagaimana makna daripada roti hidup itu dan cara kita menerima roti hidup itu. Oke? Kita selesaikan. Di dalam nama Yesus saya bersyukur. Sampai kita ketemu lagi. Amin.